Assalamualaikum, kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum mulai belajar, yuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Pada bab sistem reproduksi, kita juga akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Menstruasi itu sendiri merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Tapi ada juga loh perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau malah lebih panjang. Untuk siklus yang pendek biasanya lebih kurang 18 hari, sedangkan untuk siklus yang panjang bisa mencapai lebih kurang 40 hari. Pada siklus menstruasi terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua proliferasi, dan terakhir adalah sekretori. Pada fase pertama yaitu fase menstruasi, dinding rahim luruh dan seorang perempuan akan mengalami menstruasi. Pada fase yang kedua yaitu fase proliferasi, dinding rahim akan mengalami penebalan, di mana penebalan dinding rahim ini dipicu oleh hormon estrogen dan progesteron. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat meletaknya embrio apabila sel telur tersebut dibuahi oleh sperma. Pada fase yang terakhir yaitu fase sekretori, ternyata jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan itu menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim akan rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim kemudian pecah sehingga perempuan akan kembali mengalami menstruasi. Setelah menstruasi, kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan. Perlu diketahui bahwa fertilisasi dan kehamilan merupakan 2 hal yang berbeda. Fertilisasi itu sendiri merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi dalam tuba falopi. Mari kita perhatikan sama-sama skema proses fertilisasi hingga implantasi. Di situ ada 5 proses. Yang pertama ditandai dengan ovulasi, yaitu terjadi pengeluaran sel telur dari ovarium. Yang kedua ada fertilisasi, terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuklah zigot. Pada proses yang ketiga yaitu pembelahan, di mana pada pembelahan ini satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Yang keempat itu ada pembelahan lanjutan, di mana pada pembelahan lanjutan ini zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti anggur yang disebut morula. Terakhir, morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuklah blastosit. Blastosit ini selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Untuk proses kehamilan, silakan nanti diklik link yang akan Ustazah selipkan di description box di bawah. Jangan lupa untuk dirangkum dan dikirimkan rangkumannya ke dalam Google Classroom seperti biasa. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Nah, berikut beberapa penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada penyakit HIV/AIDS, di mana AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi. Kemudian ditularkan juga akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Oleh karena itu, ayo anak-anak kita hindari pergaulan bebas dan hindari mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kedua ada gonore. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, di mana gejalanya adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat buang air kecil pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Bahayanya, penyakit ini bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir.
Penyakit yang ketiga ada herpes simplex genitalis, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejalanya berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Selanjutnya ada sifilis atau raja singa, di mana penyakit menular ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit menular lainnya yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Untuk itu, kita juga perlu melakukan upaya untuk mencegah penyakit sistem reproduksi manusia ini. Upaya yang pertama yaitu mengganti celana dalam. Gantilah celana dalam 2-3 kali sehari dan pakailah celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Upaya yang kedua yaitu memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi, karena apabila sudah panjang akan menjadi sarang kuman. Selanjutnya, rajinlah berolahraga. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Selanjutnya adalah hindari penggunaan panty liner. Penggunaan panty liner secara terus-menerus dapat menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab, sehingga memudahkan terjadinya infeksi dan jamur. Kemudian, sering-seringlah mengganti pembalut, karena darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Alhamdulillah, materi tentang sistem reproduksi manusia telah selesai. Semoga bermanfaat dan upaya untuk mencegah penyakit tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tetap terapkan pola hidup sehat demi kesehatan diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.